cara install Windows 10 dengan flashdisk. Yang pertama kita siapkan adalah flashdisk yang sudah terinstall Windows 10 di dalam flashdisknya. Di tutorial sebelumnya saya sudah bahas tentang membuat portable Windows 10. Kita masukkan flashdisknya, lalu kita nyalakan laptopnya. Karena kita menggunakan laptop HP, akses untuk masuk BIOS adalah tombol ESC. Tekan tombol ESC sampai keluar menu seperti ini. Nah, di bagian ini ada F1 sistem informasi, F2 sistem diagnosa. Maksudnya adalah misalkan F10 itu tombol untuk akses BIOS setup. Kita coba masuk ke BIOS setup, ya kan, tombol F10 tekan. Lalu tampilannya akan seperti ini. Untuk menggunakan BIOS tidak menggunakan mouse. Untuk BIOS yang seperti ini yaitu menggunakan tombol arah kanan, arah kiri, arah atas, arah bawah. Coba kita lihat. Nah, keyboard saya ini kita coba gunakan arah kanan. Artinya kita akan menggeser ke menu sebelah kanan. Coba lihat di monitor. Nah, seperti ini. Ini saya tekan tombol arah kanan. Jika tekan tombol arah kiri, dia akan ke kiri. Nah, ini saya tekan tombol arah kiri. Nah, kemudian kita masuk ke sistem configuration. Masuk ke sistem configuration. Nah, di sini kita masuk lagi ke bawah menggunakan tombol bawah. Masuk ke menu boot option. Boot option. Lalu tekan enter. Nah, disinilah settingan kita akan menyeting dimana boot itu ke flash disk. Nah, di sini paling atas internal CD ya. Kita rubah cara untuk menaikkan menu. Di situ kan ada USB diskette on K atau USB hard disk. Ini adalah F5 untuk menurunkan. Ini adalah F6 untuk menaikkan. Mana? Posisi USB disk ya, ini menggunakan F5 kita turunkan, menggunakan F6 berarti kita menaikkan ya. Nah, posisinya seperti ini, USB hard disk di atas. Kemudian kita simpan hasil settingan kita simpan dengan menekan tombol F10, akan tampil seperti ini. Nah, jika berwarna hitamnya ada di yes, berarti kita memilih yes. Tinggal kita tekan enter. Oke, dia akan restart. Nah, komputer ini akan booting langsung ke flash disk. Setelah itu, nah, kalau benar dia akan tampil seperti ini. Kita lanjut. Di bagian ini kita pilih yang bagian time, yaitu menu bagian tengah. Kita rubah pengaturan waktunya ke negara Indonesia. Kalian bisa menggunakan tombol arah bawah di keyboard, atau mungkin mengetik huruf I langsung. Dia akan menuju abjad I. Kita pilih yang Indonesia. Yang lain pengaturannya tetap tidak ada perubahan ya. Kita tekan tombol next, lalu tekan tombol install now. Tunggu. Kemudian keluar seperti ini. Kita skip aja karena kita tidak mempunyai serial number. Di skip. Ya.
Kemudian tampil seperti ini, kita centang, lalu next. Nah, pilih bagian bawah. Di menu bagian ini kita pilih menu bagian bawah. Nah, ini adalah partisi dari hard disk laptop yang kita pakai. Ini banyak sekali ya partisinya, karena di dalam laptop ini sudah ada OS yaitu Windows 10 juga, namun kita akan menginstal ulang. Nah, ini ada menu-menu delete. Nanti kita akan delete ya satu partisi. Ya, ini ada OK, ada cancel. Nah, kita harus tahu mana yang harus di delete. Di sini ada bagian recovery juga. Bagian partisi paling bawah recovery itu ada data, dan saya tidak ingin mendelete-nya karena ada data yang penting. Kita delete paling atas. Ya sudah, terus bawahnya lagi, delete lagi. Oke. Delete lagi. Oke. Satu lagi, delete. Oke. Ya, sekali lagi kasus pada kali ini saya tidak ingin mendelete partisi recovery karena di situ ada data ya. Bisa dipahami ya, kalau ada data umumnya itu data D. Nah, kita klik ke yang tadi partisi yang sudah kita hapus, lalu kita klik new, lalu apply, terus klik OK. Tunggu. Ini sudah keluar dan menu partisinya sama seperti yang tadi ya. Lalu kita klik next, lalu OK, mulai install. Nah, di sini proses penginstalannya membutuhkan waktu yang lama. Di video ini saya percepat. Durasi lamanya tergantung dari kecepatan flash disk, kecepatan hard disk, dan kekuatan laptop.
Jika sudah selesai, biasanya komputer ini akan restart otomatis. Dan perlu diperhatikan kembali di bagian setelah restart yang pertama, pastikan flash disk booting komputer itu tidak ke flash disk lagi. Atau lebih simpel, setelah restart kita lepas flash disknya. Jika tidak atau terlambat, maka akan mengulang kembali. Seperti ini, tampilannya akan mengulang kembali. Tidak apa-apa, kita close saja atau kita cabut flash disknya. Nah, ini karena keterlambatan mencabut flash disk, kita cabut. Bisa sih kita setting di BIOS, tapi nantilah setelah selesai penginstalan baru kita setting lagi BIOSnya ke pengaturan awal. Nah, ini kita close. Yes. Dia akan restart, lalu loading. Tunggu ya, ini juga memakan waktu. Setelah muncul menu seperti ini artinya kita disuruh memasukkan serial number. Kali ini tidak ada serial number, maka kita klik duties letter, lalu kita klik yang use. Jika muncul seperti ini, kita skip saja, nggak usah diisi. Di bagian akun, kalian disuruh untuk memberikan nama komputer atau PC atau laptop. Kalian boleh menggunakan nama sendiri, misalkan saya menggunakan nama saya. Jika sudah diisi, lalu klik tombol next, tunggu. Oke, sampai keluar seperti ini, artinya kita sudah selesai ya. Sudah selesai menginstal, dan jangan lupa juga install driver dan tinggal melengkapi aplikasi yang dibutuhkan seperti Office, Google Chrome buat internetan dan lain sebagainya. Ini penginstalan sudah selesai. Kita restart, lalu kita nanti masuk ke BIOS lagi untuk mengembalikan pengaturan booting. Kemudian setelah restart kita tekan tombol ESC sampai masuk menu seperti ini lagi. Kemudian kita masuk ke BIOS setup, yaitu menggunakan tombol F10. Setelah masuk, kita ke menu system configuration, kemudian pilih boot option, enter. Nah, di bagian UV boot order, di sini kita naikkan dengan tombol F6. Yang kita naikkan itu OS boot manager. Nah, sudah naik ke atas, baru kita simpan dengan menekan tombol F10, lalu pilih yes, enter. Ya, dia akan restart dan selesai.